Cuman data ini akan terus berkembang sampai semuanya bisa terdeteksi dengan baik. Oke, next. Nah, ini saya ambil, saya kutip dari websitenya COVID-19, punyanya Satgas Gugus Tugas. Ini grafik yang menurut saya gabungan semuanya. Ini kalau kita lihat dari negara-negara lain, kita bandingkan negara seperti misalnya Malaysia, Singapura, mereka sudah, Korea, Jepang, mereka sudah mulai ke grafik turun. Nah, sedangkan di kita nih kasus terkonfirmasi masih menanjak nih kurvanya. Kemudian untuk kasus sembuh memang makin meningkat, serta kasus kematian kita masih fluktuatif, jadi belum landai. Bagaimana ramalan ke depannya? Nah, itu nanti para ahli epidemiologi, itu bukan bidang saya, jadinya ahli epidemiologi yang lebih kompeten untuk menjawab kapan sih ini akan berakhir, kapan kurva ini akan landai, itu mereka yang lebih berkompeten untuk menjawab. Next. Ini kan selalu jadi pertanyaan ya, kapan kita mengakhiri pandemi ini. Banyak sekali teori, bahkan yang kemarin yang dari Singapura mengatakan nanti tanggal 6, kemudian ada teori-teori lain yang mengatakan kapan ini berakhir, tanggal berapa. Ya kita lihat aja, kita tunggu. Makanya sambil nunggu ini, kita ada suatu adaptasi yang baru. Next slide. Ini menjadi topik yang hangat sebenarnya, bukan baru-baru ini, baru-baru bulan kemarin sebenarnya, yang menyatakan ini dari WHO. Sebenarnya kita bukan telat ya, kita beradaptasi karena kita melihat komposisi kita juga, negara kita seperti apa, baru kita menyesuaikan. Yang jadi pertanyaan, apakah new normal ini merupakan solusi terbaik kita pada saat ini? Nanti kita jawab bareng lewat beberapa data, beberapa pernyataan, beberapa statement. Next. Nah, tanggal 16 April itu dia bilang akan ada yang namanya transisi ke new normal. Kenapa kita langsung kita atasi sekarang, langsung kita tutup, nggak bisa. Bergeser ke India. Kita bilang nih, karena kita nggak stand angka juga harus beradaptasi. Nah, dari WHO menyarankan transisi harus kita bahas lagi di slide selanjutnya. Apa sih buktinya kalau transmisinya COVID sudah teratasi? Kedua, kesehatan harus baik. Karena tidak seperti itu, ya itu risiko outbreak dapat diminimalisasi. Suatu protokol kesehatan yang baik dan benar, supaya kita tidak mentransmisikan. Karena kan kita ingat, semakin banyak OTG, semakin banyak orang tanpa gejala, semakin banyak orang yang tidak terdeteksi, tapi dia misalnya dia terinfeksi, tapi dia tidak punya gejala. Itu yang kita hindari. Kita harus menjaga diri kita dan orang lain. Kemudian, risiko penting lainnya dapat terkendali. Tempat-tempat yang sekiranya bisa membuat transmisi, itu harus dikendalikan. Kemudian, komunitas terlibat dalam pencegahan transmisi. Jadi, WHO juga menyarankan bahwa tidak hanya pelayan kesehatan atau dokter atau perawat dan sebagainya, ataupun pemerintah yang berkampanye untuk mengurangi transmisi, tetapi masyarakat dilibatkan, orang per orang dilibatkan, karena kita nggak bisa mengakhiri ini semua sendiri, kita harus bisa mengontrol dan menjaga ini semua bareng-bareng. Next slide. Oke, ini akan menjadi suatu pertanyaan yang rutin di masyarakat. Apakah new normal itu sama dengan normal yang lama? Normal yang sebelum pandemi ini? Itu akan menjadi suatu pertanyaan orang-orang. Apakah sama? Apakah saya bisa beraktivitas seperti biasanya? Nanti kita lihat. Karena new normal ini bukan suatu
menyamakan atau mengembalikan seperti yang dahulu, tetapi kita beradaptasi pada kondisi yang baru dengan style yang baru. Ibaratnya kita pakai baju baru nih untuk menghadapi pandemi yang sekarang ini dengan tanpa mengurangi produktivitas kita dalam bekerja ataupun beraktivitas. Kenapa seperti ini? Karena COVID-nya masih terus. Kita nggak bisa nih kita nunggu COVID usai, kita berdiam diri tanpa produktivitas, tanpa beraktivitas itu tidak mungkin. Tapi dengan kita beradaptasi gini bukan berarti kita stop, kita menyerah terhadap COVID. Karena apa? Terapi, pengembangan terapi, vaksinasi masih tetap akan dikembangkan. Next slide. Nah, ini berita dari websitenya gugus tugas. Presiden sudah mensosialisasikan pada tanggal 27 Mei bahwa kita akan memasuki era baru, kita akan memasuki babak baru. Tentunya pertimbangan Presiden ini nggak cuma serta-merta satu pertimbangan. Beliau saya yakin dengan tim yang baik, tim yang begitu besar, mereka sudah mengumpulkan data, mereka punya data tentunya, kemudian punya pertimbangan khusus supaya membawa suatu perahu yang namanya Indonesia ini supaya bisa kembali, jangan sampai ekonomi, kebudayaan, aktivitas pendidikan, dan lain-lainnya jangan sampai terpengaruh semakin berlarut-larut. Jadi kita harus bisa berubah, kita harus bisa maju kembali. Nah, tujuan daripada new normal ini adalah meningkatkan kesadaran keinginan masyarakat agar tetap produktif dan aman di tengah pandemi. Kemudian mereka punya dasar, pemerintah punya dasar. Tadi yang seperti yang WHO bilang, kamu harus punya dasar nih kalau mau merubah menjadi new normal, transisi new normal. Apa sih dasarnya? Jadi timnya itu, tim dari gugus tugas, melakukan pendekatan secara epidemiologis, surveillance masyarakat, serta pelayanan kesehatan. Jadi mereka merujuk pada new normalnya punya WHO. So kita sudah pada alur dan track yang betul. Landasannya apa? Suatu negara atau suatu daerah boleh dilakukan suatu new normal. Tentunya tidak bisa satu negara langsung ya, mungkin mulai dari kota, kemudian kabupaten, kota besar, baru provinsi. Tapi itu semua nanti akan ada yang namanya evaluasi. Landasannya yang pertama, ini yang saya kutip ini ada di websitenya. Nah, yang pertama adalah penurunan jumlah kasus dalam 2 minggu terakhir sejak puncak. Jadi ini data-data kayak gini kita bisa dapatkan di mana? Di Dinas Kesehatan. Itu mereka pasti akan setor ke gugus tugas. Contohnya kalau saya ambil mudahnya dari Dinas Kesehatannya Semarang. Mereka ada data-datanya, jumlah ODP berapa, jumlah PDP berapa, jumlah yang meninggal berapa, jumlah yang dirawat berapa. Itu banyak ya sekarang yang kita bisa akses, misalnya di Korna Jateng, siaga COVID, siaga coronanya Semarang, kemudian yang punya Jakarta, punya Jawa Timur, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, laboratorium pemeriksaan, itu mereka akan melakukan pemeriksaan secara rutin dan berkala. Ingat ya, sekarang pemeriksaan laboratorium sudah tidak hanya menggunakan RT atau real-time PCR. Mungkin nanti sambil kok ada yang mau nanya, apa sih bedanya real-time? RT itu singkatan dari apa? Nah, kebetulan saya dulu waktu masih pendidikan S1, kebetulan saya dari Solo ya, dulu di bagian paru, kita meneliti tentang virus-virus pernafasan. Zaman dulu baru ada yang namanya SARS-CoV-1, belum ada yang namanya SARS yang lain. Nah, ini mereka menggunakan namanya real-time PCR. Apa bedanya dengan PCR konvensional? Kita sekarang pakainya yang mana? Kemudian kenyataannya sekarang kita tidak hanya menggunakan real time untuk mendeteksi, kita menggunakan yang namanya alat TCM, atau mungkin orang-orang pada mengenalnya alat untuk mengecek TBC, itu pakai cartridge. Sama fungsinya untuk mendeteksi. Kenapa sampai seperti ini? Kita butuh deteksi besar-besaran. Kenapa harus deteksi besar-besaran dan masif? Supaya kita makin tahu ini orang kena tidak, populasi kena tidak. Karena kalau kita tahu ini populasi kena, kita harus isolasi. Dengan isolasi kita memutus mata rantai penularan. Nah, angka yang positif sudah turun di bawah 5%, artinya kita sudah bisa untuk memulai babak baru. Kemudian reproductive number-nya, atau daripada R0 dari angka epidemiologi, kurang daripada 1. R0 berarti reproductive number, berarti satu orang bisa menularkan kepada orang lain, jadi kurang daripada 1. Kalau waktu pertama-tama, kita bahkan sampai mencapai 4. Satu orang yang terinfeksi bisa menularkan ke 4 orang sehat. Itu kan berarti kan bahaya sekali. Cuman selanjutnya kita akan sekarang yang kita tahu itu beberapa daerah yang sudah menerapkan atau memasuki babak baru itu R0-nya sudah kurang daripada 1.
Kemudian yang tadi saya katakan, ini akan dimulai dari suatu daerah dan akan diperluas satu kota, dari satu kabupaten ke kota, kota ke provinsi-provinsi ke satu negara. Tetapi tentunya ini nggak serta-merta suatu jalan yang mudah dan jalan yang mulus. Pasti akan ada namanya evaluasi. Evaluasi ini tujuannya sangat baik. Kenapa? Dengan kita menerapkan new normal, kita melakukan evaluasi, seandainya ada muncul kasus baru, akan dilakukan suatu pembatasan kegiatan lagi. Contohnya di negara mana? Di Cina, di satu kota, saya lupa nama kotanya, mereka muncul COVID yang baru, kemudian negara itu di pembatasan lagi. Korea juga mengalami hal yang sama. Bukan berarti new normal itu gagal. Kita harus berkembang, tetapi kita juga harus ada yang namanya evaluasi. Ada satu program yang baik, tetap harus ada namanya evaluasi supaya kita tidak kebablasan. Next. Oke, ini ada 9 sektor ekonomi dan publik yang dibuka oleh pemerintah. Bisa dilihat, ini adalah untuk mengembalikan apa yang selama ini kita mengalami hambatan, mengalami kekurangan, yaitu sektor-sektor yang punya nilai untuk suatu negara. Tidak hanya suatu sektor yang dimiliki oleh orang-orang tertentu, tapi ini dimiliki oleh banyak orang, karena ini adalah penggerak tidak hanya kesehatan, ya, ekonomi, dan lain-lain dari suatu negara. Jadi, ini adalah sektor-sektor yang dipegang oleh suatu negara. Contohnya, pertambangan, perminyakan, industri konstruksi, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, logistik, dan transportasi barang. Tentunya dengan cara kembalinya dibuka, tidak serta-merta kembali ke jalur yang lama, tetapi mereka beradaptasi dengan bentuk yang baru. Oke, pertimbangan yang digunakan bagi aspek kesehatan, kita tadi yang sudah saya sebutkan, data epidemiologi, surveillance, kesehatan masyarakat, dan juga pelayanan kesehatan. Sedangkan untuk aspek ekonomi, pertimbangannya adalah aspek ketenaga kerjaan, proporsi produk domestik, regional bruto sektoral, serta indeks keterkaitan sektor. Oke, next. Oke, kembali lagi, ini bisa kita akses dari website-nya Kemenkes. Protokol kesehatan ini akan selalu standar bahwa ini akan kita pegang sampai pandemi berakhir. Ada 6 poin yang harus kita pegang. 1, orang per orang ini sakit tidak? Ini harus dievaluasi. Misalnya sektor, kita sebut contoh ya, kita ambil contoh sektor rumah makan misalnya. Harus dievaluasi terus. Pekerjanya bagaimana? Sakit tidak? Sakitnya bagaimana? Nanti kan dievaluasi terus. Demam tidak? Bapak tidak? Jika misalnya ringan, istirahat di rumah, berat akan dirujuk ke Pasienkes. Kedua, bagi nakes akan melakukan screening. Jadi, saya ambil contoh di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu memberlakukan sistem lini rumah sakit. Ada rumah sakit yang lini 1, lini 2, dan lini 3. Lini 3 misalnya tidak merawat PDP, tetapi lini 1 merawat sampai yang berat. Jadi, nakes ini akan melakukan screening suspek dan menindaklanjuti selanjutnya. Apabila seorang suspek COVID, jadi suspek COVID itu jangan dibingungin ya, jadi suspek sama PDP sama aja. Bahwa seseorang yang PDP atau suspek, dia akan diantar ke Pasienkes COVID sesuai dengan standar penanganannya. Kemudian di Paskesnya, mereka akan dilakukan swab dan juga dirawat di ruang isolasi sampai terbukti swabnya negatif. Kalau negatif, ya kembali ke ruang perawatan biasa. Kemudian, jika seseorang itu sehat, tetapi dia ada riwayat perjalanan ke daerah terjangkit atau berkontak, itu mereka harus bisa melaporkan. Satu sistem pelaporan. Kenapa sistem pelaporan ini penting? Karena data epidemiologi, kita lagi-lagi kembali ke data epidemiologi. Ada namanya penyelidikan epidemiologi. Di mana seseorang yang punya riwayat, ketika dia berkontak, dia harus diketahui. Supaya apa? Supaya kalau saat terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya positif, kita bisa men-track, oh dia berkontak dengan siapa saja, dia habis dari mana, sehingga kita bisa melakukan pengejaran terhadap orang-orang yang pernah berkontak. Tujuannya apa? Supaya memutus mata rantai. Jadi bukan mau menjudge seseorang ini ada masalah atau tidak, bukan, tetapi kita lebih ke arah, ayo kita putus, karena ini kita butuh kerjasama. Dan contohnya, orang yang sudah divonis positif pun, mereka juga harus terdaftar atau tertrack bahwa mereka ini misalnya
mereka yang positif ringan, mereka akan dirawat di rumah atau perawatan mandiri, isolasi mandiri, tetapi mereka melaporkan bahwa ini saya kondisi seperti ini, dan itu akan ditindaklanjuti oleh Vaskes primer. Next. Oke, berikut adalah daftar-daftar negara yang sudah akan memasuki babak baru. Mungkin kita lihat yang paling babak belur kemarin adalah Italia, tapi Italia sudah melewati puncak pandeminya dan mereka sekarang akan memulai babak baru. Bukan berarti babak baru mereka selesai, tetapi maksudnya selesai itu mereka kembali ke jalur yang lama, tetapi mereka mulai dengan protokol kesehatan. Jadi ada beberapa negara ya, New Zealand, Australia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam. Vietnam sendiri walaupun kemarin sempat lockdown, tapi mereka sekarang buka kembali tetapi dengan protokol kesehatan. Korea dan juga Jerman serta Cina itu sendiri. Next. Oke, ini yang saya ambil untuk tanggal 29 ada 4 provinsi yang akan bersiap memasuki babak baru. Tidak semua tempat. Tadi alasannya apa? Nggak bisa semua tempat. Yaitu tadi ada berbagai pertimbangan untuk suatu daerah, suatu kota, suatu provinsi melakukan memasuki babak baru. Pertimbangan-pertimbangan tadi seperti R0, fasilitas kesehatannya, jumlah penderita ODP, OTG, dan PDP-nya, kemudian dari laboratoriumnya juga kita lihat. Next. Nah, ini adalah berbagai protokol-protokol kesehatan. Jadi setelah gugus tugas yang diinstruksikan oleh Presiden mempersiapkan untuk memasuki masa transisi ke new normal, gugus tugas beserta dengan berbagai kementerian melakukan pedoman, membuka pedoman atau membuat pedoman supaya kita bisa memasuki babak baru. Jadi ada protokol-protokolnya. Ini ada beberapa protokol yang saya ambil dari websitenya COVID-19. Hari ini pun ada updatean dari Pergubnya Jakarta untuk bagaimana beraktivitas di new normalnya Jakarta. Next. Nah, kita memasuki perbincangan atau pembahasan mengenai apa aja nih yang akan kita hadapi, apa aja yang perlu kita persiapkan, bagaimana pola kita berikutnya jika kita akan memasuki babak baru. Mungkin tidak semua dari kita di tempat kita sekarang tinggal saat ini sudah siap untuk memasuki new normal, tapi someday kita akan memasuki new normal. Contohnya Semarang sendiri kan belum nih ya, kita belum bisa memasuki new normal. Tetapi ada beberapa kota yang sudah bisa memasuki new normal. Apa saja yang mereka harus persiapkan? Jadi tas yang dulu kita cuma mungkin isinya handphone atau dompet saja, sekarang kita harus bisa menyiapkan berbagai hal. Contohnya masker kain ya, masker kain tentunya. Kenapa masker kain? Karena keperuntukannya tidak semua masker bukan valid ya, lebih ke arah tepat penggunaannya untuk orang yang sesuai dengan porsinya. Misalnya masker kain dipakai oleh masyarakat awam yang tidak punya keluhan misalnya. Tetapi kalau seandainya punya keluhan, ya harus menggunakan masker bedah. Kemudian hand sanitizer diperlukan. Kemudian tisu basah. Kemudian vitamin dan juga bekal makan. Next. Next slide. Oke, kemudian jangan lupa ini yang gambar yang kiri yang ada nomornya. Itu jangan lupa kita selalu cuci tangan. Kalau bisa ada kesempatan cuci tangan. Jangan hand sanitizer. Saya pun pribadi seperti itu. Kenapa hand sanitizer kalau kamu pakai lama-lama kulitmu akan rusak. Tetapi saya nggak bilang nggak boleh pakai hand sanitizer loh ya, nanti malah disalahartikan. Terbaik tetap cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Kemudian kedua, pakai masker. Masker dipakai ada caranya, tidak cuma tutup mulut selesai. Mungkin kita bisa lihat di tempat kita masing-masing, banyak orang yang pakai masker tapi misalnya cuma segini aja, tapi nggak sampai hidung. Nah, itu bisa kita edukasi sebagai kita orang yang sekarang mengedukasi tidak harus tenaga kesehatan. Siapapun boleh mengingatkan kembali. Jadi menggunakan masker dengan yang baik karena penularan lewat droplet, masih droplet ya, ataupun tindakan yang bisa menimbulkan aerosol, misalnya bersin ataupun batuk. Oke, kemudian
gunakan hand sanitizer kalau misalnya diperlukan, hindari berkerumun, kemudian tempat umum sebisa mungkin dihindari kalau misalnya tidak diperlukan. Kemudian makanan dimasak yang matang. Kemudian kalau misalnya yang nomor 7, mungkin tempat kita sangat jarang ya. Kemudian yang 8, ini kalau misalnya kita memegang barang, mulai kita hindari dengan menggunakan tangan kita. Kita bisa gunakan anggota tubuh lain. Mungkin kalau bagi yang suka ke market kan sudah mulai ada banyak tulisan tuh, buka pintu dengan menggunakan siku dan sebagainya. Karena kan kalau kita menggunakan siku kan nggak mungkin kita siku ini akan kena ke hidung, kita nggak akan seperti ini. Gitu. Kemudian hindari physical contact sebisa mungkin. Kalau tidak diperlukan, nggak usah berpindah-pindah ke tempat atau daerah yang lain. Dan jika ada keluhan sakit, jangan lupa kita harus periksakan. Dan juga harus perlu diingat, banyak pengalaman dari kita orang menjadi takut. Takutnya ini sudah sometimes yang saya alami ya di dalam praktik sehari-hari, orang itu sakit tapi menjadi parno, menjadi takut. Parnonya ada 2, dia parno untuk ke rumah sakit atau sakit sedikit langsung ke rumah sakit. Nah, tapi memang itu variatif, gantung orang per orang. Cuman kita harus kembalikan lagi, tidak semua sakit itu adalah COVID. Tetapi tidak sedikit banyak yang COVID tetapi gejalanya ringan. Jadi kita harus bijaksana dalam menyikapi hal ini. Apalagi kalau mungkin banyak teman-teman yang dari background-nya kesehatan bisa memberikan edukasi. Mulai dari mana edukasi? Mulailah dari keluarga kita sendiri. Karena yang paling susah menurut saya itu bukan edukasi terhadap masyarakat. Yang paling susah itu edukasi terhadap keluarga sendiri. Kalau kita bisa mengedukasi mulai dari keluarga, keluarga akan membantu edukasi untuk ke lingkungannya. Kemudian jangan lupa cuci tangan dengan air mengalir dan disabun. Kita melakukan cuci tangan, ada tahapannya, mungkin bisa diakses di WHO juga ya. Ada 7 langkah cuci tangannya WHO. Next slide. Oke, kemudian masker itu jangan lupa, mungkin nanti kalau misalnya ada kesempatan lain kita bisa berdiskusi lah. Bagaimana sih cara pakai masker? Apakah masker bisa reuse? Gimana cara pengelolaan masker yang mau reuse? Itu ada tata caranya sendiri. Kebetulan waktu itu saya coba membuat ada tinjauan mengenai artikel bagaimana sih cara sterilisasi N95. Itu saya bagikan kepada teman-teman di fasilitas kesehatan bagi mereka yang merawat pasien COVID, karena jujur N95 susah sekarang. Jangan, nggak mungkin kita sekali pakai terus kita buang, besok pakai lagi, itu kayaknya agak impossible. Bahkan sekarang mereka yang sudah nggak punya N95, mereka turun ke KN. Ada juga yang dari KN turun lagi ke masker bedah. Saya pun pribadi kalau misalnya disuruh merawat pasien dengan masker bedah, kok keamanannya, safety-nya agak kurang untuk kita sendiri. Jadi bijaksanalah dalam kita menggunakan masker. Ingat, penggunaan masker tidak menjamin kamu bakal bebas terkena daripada COVID, tetapi meminimalisasi kamu untuk terkena ataupun menularkan. Itu yang pertama. Kedua, cara menggunakan melepas APD dengan baik dan benar itu diperlukan. Jadi bukan berarti kalau kamu pakai masker, kamu pakai APD lengkap, itu kamu pasti akan bebas. Iya, selama kamu pakai kamu aman, tetapi cara pelepasannya salah, kamu menginfeksi diri kamu sendiri. Jadi harus benar-benar ditrain dengan baik. Ya. Kemudian next. Oke, jangan lupa kalau kita habis dari luar, sepatu atau alas kaki di luar. Kemudian jangan barang-barang di rumah jangan penuh supaya kita nggak kepegang sana, kepegang sini. Kemudian habis pulang, jangan lupa baju langsung kita masukkan ke dalam mesin cuci atau tempat pakaian kotor. Kemudian jangan lupa mandi. Mandi itu penting. Mandi yang bagaimana? Mandi semuanya, keramas, gosok gigi, kumur-kumur. Nah, ini kumur-kumur, terus bersihin lubang hidung, lubang telinga, jangan lupa. Karena kan kebiasaan kita mungkin jarang ya kumur-kumur. Bahkan kalau dulu awal-awal COVID itu banyak yang takut. Ada yang habis praktek, misalnya pulang rumah, mandinya sampai di depan dulu, jadi baru boleh masuk rumah. Ingat, mungkin kita nggak ada masalah, kita masih muda, sehat nih, kena COVID nggak punya gejala apa-apa, tapi ingat di rumah kita nggak tinggal sendiri. Kita ada orang anak kecil, ada orang tua, ada orang yang rentan, jadi kita harus menjaga mereka, tidak hanya kita. Oke, jangan lupa kita tidak hanya proteksi dengan cara menjaga kebersihan, tetapi olahraga, istirahat,
penekanan terhadap stres, suplemen, makan, itu harus dijaga. Sampai sekarang masih banyak mislink atau pada patofisiologi daripada COVID sendiri yang masih belum jelas sampai sekarang, kenapa usia muda ada yang kena dan segala macamnya. Ini akan pelan-pelan lama-lama akan terkuak, tapi tidak bisa langsung segera. Next. Oke, bagaimana di tempat kerja? Sama ya, kita hindari, bahkan di Jakarta itu, di KRL tidak boleh berbicara, misalnya seperti itu. Ada jaga jaraknya, transportasi umum hanya boleh diisi 50%. Jangan lupa, di tempat kerja, kita harus siapkan tempat kerja kita bisa mendukung kita untuk melakukan protokol kesehatan. Jika tempat kerja tidak bisa menyediakan peralatan yang mendukung kesehatan, kita harus siapkan sendiri. Ingat, produktivitas kita tidak boleh berkurang. Jangan sampai COVID dijadikan alasan untuk kita mengurangi produktivitas dalam bekerja. Ingat, ini adalah tantangan, sehingga kita harus bisa tetap produktif walaupun masa pandemi ini. Jadi ini nggak bisa jadi alasan saya harus tetap kayak dulu. Kita harus tetap kayak mengurangi porsi kita di tempat kerja karena nggak ada ini, nggak bisa. Kita tetap harus normal dengan cara yang sehat, dengan cara yang baik. Misalnya contoh yang paling gampang, aduh saya nggak punya hand sanitizer di kantor. Itu bukan menjadi alasan. Kita bisa bantu, kita sediakan. Bukan untuk kita juga menjaga orang lain. Next. Nah, untuk penjual makanan sama, mereka juga akan diedukasi oleh pemerintah bahwa mereka harus menyiapkan dengan cara yang lebih hygiene, kemudian bagaimana mereka memprepare, membungkus, menyerahkan kepada kita sampai mereka pulang lagi. Jadi itu harus benar-benar dijaga supaya apa? Supaya mengurangi risiko penularan. Ya ini mungkin nanti akan ada kalau misalnya dilihat dari gambar yang sebelah kanan ya ada sarung tangan. Gimana nih kalau misalnya si penjual pakai sarung tangan nanti pegang uang segala macam, itu kan jadi masalah ya, pasti akan jadi pertanyaan. Next. Kemudian di tempat makan juga sama. Ada beberapa tempat yang rumah makannya sudah buka, ada yang hanya melayani take away atau pesan lewat ojek online. Jadi itu tergantung daripada kebijakan masing-masing daerah, apakah sudah bisa dilakukan makan di tempat atau belum, karena kan kita kembali ke new normal tadi. Ingat, tidak bisa semua meja ditempati. Kemudian pegawainya atau pramusajinya disiapkan harus sehat, menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dicek suhunya, kemudian prepare barang, dan kebersihan tetap harus dijaga. Next. Nah, untuk belanja nih, ini pasti wajib kita penuhi, entah belanja di pasar tradisional ataupun pasar kering atau supermarket maksud saya, itu kita pasti akan mengalami ke sana. Jadi kan kalau zaman dulu apalagi kita ikut orang tua misalnya nih, sama ibu kita sendiri, pasti muter-muter misalnya di supermarket, kita pasti muter-muter nggak jelas kebelinya apa sambil jalan gitu. Dalam menghadapi new normal ini kita tidak bisa seperti itu. Kita harus mulai membuat list, kita seperlunya aja di sana. Oke, saya butuh ini, saya list, saya ambil barangnya, kemudian pulang. Nah, next. Nah, kemudian bagaimana dengan online? Jangan lupa, kalau misalnya barang yang kita terima dari online, bungkusnya dibuka dulu, didiamkan dulu, kita bersihkan dulu, baru kita gunakan. Next slide. Nah, apa yang bisa kita ambil daripada sharing kita malam ini? Satu, pandemi COVID-19 ini belum selesai. Kita masih menghadapi COVID-19 dan segala macam efeknya. Jadi COVID-19 ini tidak hanya efek pada kesehatan, tetapi dampak yang lain yang masih banyak. Kemudian yang kedua, new normal adalah bentuk adaptasi kita terhadap kondisi. New normal ini bukan kembali ke normal yang dulu, tetapi kita menghadapi suatu masalah, kita beradaptasi. Oke. Kita tidak menyerah pada COVID. Ini bukan berarti new normal itu oke, kita selesai, kita yang kalah, bukan. Tetap ada yang masih berjuang dengan caranya masing-masing. Ya, misalnya peneliti membuat vaksin. Kemudian jangan lupa yang pertama berdoa. Ya,
usaha tanpa doa sia-sia. Kedua, berjuang dan berusaha. Itu wajib. Apa yang bisa kita lakukan? Kita semua adalah pahlawan. Kita adalah pahlawan-pahlawan untuk memberantas COVID dengan cara kita masing-masing, kapasitas kita masing-masing. Bagi seorang influencer, share-lah yang baik-baik kepada masyarakat, edukasi masyarakat, share kepada para subscriber-nya. Kita yang di lini depan sebagai petugas kesehatan, kita berjuang merawat pasien. Bagi yang masih di rumah, tidak ngapa-ngapain, jadilah pahlawan untuk keluarga. Edukasi keluarga kita, jaga keluarga kita disiplinkan. Kunci daripada pengalaman saya waktu merawat COVID, waktu sebelum saya kembali ke Karyadi, saya di Panti Wiloso, itu kuncinya cuma satu. Ketika kita memegang pasien, yang dibutuhkan adalah disiplin. Untuk melawan COVID, kita harus disiplin. Nomor satu, disiplin. Dengan disiplin terhadap diri kita bisa menjaga kita sendiri untuk tidak terkena dan menularkan. Bukan berarti kita aman ya, tetapi kita mengurangi seminimal mungkin. Oke? Jangan lupa, kita harus melawan COVID dengan cara kita masing-masing. Semua orang pasti bisa, dan kita tidak bisa jalan sendiri. Tidak bisa kita bilang petugas kesehatan sendiri, dokter sendiri, perawat sendiri, tidak bisa. Semuanya punya peran, semua punya kontribusi di bidang kita masing-masing. Mungkin sekilas atau resume daripada saya seperti itu. Next slide. Oke, ada satu pesan daripada Hans Henry, yang ketua WHO Eropa, mengatakan bahwa the behavior of each of us will determine the behavior of the virus. Jadi apa yang behavior kita itu akan menentukan behaviornya si virus. Jadi kita tidak punya jalur cepat untuk mengembalikan semua ke normal. Semua itu butuh proses, dan kita harus, dalam tanda kutip, enjoy the process. Kita harus menikmati proses ini. Kondisi kita seperti ini, kita harus terima. Dan kita bukan berarti kalah loh ya. Kita harus bisa beradaptasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Dokter Jimmy atas paparan materinya. Ini saya izin menanyakan beberapa pertanyaan dari teman-teman ya, Dok. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan yang banyak ditanyakan ya, Dok. Sebenarnya apakah gitu Indonesia sudah siap gitu untuk menghadapi new normal, Dok, menurut Dokter Jimmy sendiri? Mau satu persatu pertanyaan atau gimana? Iya, Dokter. Oke, saya coba menjawab ya. Ini dari sisi pandang perseorangan saya ya. New normal itu bukan siap atau tidak. Kita tetap harus menghadapi karena berbagai pertimbangan. Kita tidak bisa mikirin masalah ini sebagai satu masalah kesehatan juga. Ya, ada masalah ekonomi dan segala macamnya di balik sana. Kita harus menjaga itu semua tetap harus utuh, tetap harus jalan. Makanya kebijakan pemerintah itu tidak semua langsung diberlakukan new normal, tetapi dilihat dulu daerah-daerah mana yang siap. Ingat, walaupun mereka sudah masuk ke new normal, bukan berarti dilepas. Mereka tetap dikawal dan dievaluasi. Jadi, suka tidak suka, mau tidak mau, kita akan menghadapi new normal. Pasti kita akan menghadapi itu. Cuman ingat, kita akan dikawal dan akan dievaluasi. Siap tidak siap, harus masuk. Karena kita harus memasuki masa transisi, negara lain bisa, kita juga harus bisa. Ya, dengan segala kondisi maksudnya perbedaan di negara lain sama negara kita, keterbatasan negara lain. Gitu. Berarti mungkin harus lebih mempersiapkan diri ya, Dokter, bukan ya. Sudah siap atau belum ya? Iya, kita harus prepare. Makanya kan pada tanggal 27 Mei itu Presiden sosialisasikan ke semuanya. Bukan hanya daerah-daerah yang persiapan new normal, tapi negara-negara yang belum new normal pun, daerah yang belum new normal pun tetap harus di-share-kan, karena mereka pasti akan mengalami new normal, tinggal tunggu kapan. Gitu. Berarti ini ada pertanyaan juga, Dok. Berarti tidak ada new normal itu berhasil atau gagal ya, Dok? Tapi adanya tadi yang mungkin sudah dokter sampaikan gitu, maksudnya harus selalu dievaluasi terus ya, Dok? Ya, dikawal dan dievaluasi terus. Bahwa new normal itu bukan berhasil ya, karena kan new normal kita beradaptasi. Kita kan berarti
ada kondisi, kita beradaptasi. Kondisi itu berubah, kita beradaptasi lagi. Sampai kapan? Sampai semuanya selesai. Sampai WHO mencabut seruan pandemi ini. Mungkin ini juga yang banyak ditanyakan ya, dokter, mengenai herd immunity, dok. Ini sebenarnya apa sih, dok, herd immunity ini, dok? Nah, herd immunity kan ini bahasannya, salah satu bahasan yang sebenarnya kalau kalian ikutin webinar itu sangat banyak yang ada yang pro, ada yang kontra. Herd immunity itu ini pendapat pribadi sih ya. Saya nggak berani bilang ini sebagai suatu solusi, tapi ini pendapat pribadi. Ada yang orang-orang yang mengatakan herd immunity itu nggak bisa jadi solusi karena nggak mungkin lah kita nunggu orang semua sakit kemudian sehat. Yang bisa seperti itu kan vaksin. Karena vaksin kan kita membuat kekebalan. Tapi kalau kita kembali kepada teori, ingat, kita mendapat kekebalan ada yang aktif dan pasif. Pasif kita buat ataupun diturunkan. Ya kan? Tapi kalau aktif kita mengalami itu sendiri. Kita mengalami itu sendiri, kemudian kita kuat. Cuman herd immunity ini kontroversi lah, masih ini hal yang masih kontroversi, ada yang mendukung, ada yang mencerca, ada yang nanggung-nanggung. Kalau saya sejauh ini teori itu yang paling akhir saya nggak punya teori lagi. Karena ini sudah dari sejak bulan 3 atau bulan 2 saya cerita sama teman-teman sharing, ada nggak teori-teori untuk mengakhiri pandemi? Saya pun nggak punya sampai sekarang teori untuk mengakhiri pandemi itu apa. Jadi kalau misalnya kamu bilang herd immunity, orang yang berpendapat, berarti sama aja kamu membunuh banyak orang dong. Ya, itu kan cara pandangnya. Kalau saya melihatnya jangan dikatakan atau diberi penjelasan seperti itu. Nanti cara kita menjelaskan kepada masyarakat itu sangat berpengaruh. Soalnya hal-hal sensitif kayak gini tuh sekarang mudah di blow up. Nanti malah jadi blunder atau segala macam. Jadi baiknya kita mengatakan hal-hal kayak gini dengan bijak. Kalau memang kita tidak paham, lebih baik jangan kita share dengan cara atau pandangan. Kalau misalnya kamu mengatakan ini suatu pandanganmu, bilanglah ini pandanganmu. Jangan mengatakan ini adalah suatu keilmuan yang lumrah. Kalau bagi saya pribadi, herd immunity itu adalah salah satu bagian daripada bentuk kekebalan aktif. Bentuk kekebalan aktif kita untuk terkena penyakit. Bukan berarti kita tidak bisa kena lagi loh. Ingat, contoh paling gampang adalah influenza. Influenza sampai sekarang ada nggak yang masih kena? Ya kita setiap hari kena kayak gini. Cuman masalah influenza itu dia bermutasi terus di knopnya di H dan N, hemaglutinin sama neuroaminidase. Jadi influenza itu ada influenza tipe A, B, dan C. Itu dia sampai sekarang vaksinnya mengikuti strain setahun kayak gimana. Apakah semua orang yang terkena influenza tidak meninggal? Tidak. Ada yang meninggal karena influenza. Jadi seandainya semua orang, ini teori bodoh saya ya, seandainya misalkan SARS-CoV ini sudah menginvasi atau menginfeksi semua orang, apakah semua akan sehat? Tidak jawabannya. Tapi ingat, kita kembali ke sekolah, waktu mungkin di pelajaran anak, tetapi saya tidak boleh melangkahi karena sudah beda jalur ya. Dulu saya masih ingat, saya diajari bahwa kekebalan komunitas itu bisa terbentuk dari herd immunity. Jadi anak yang divaksin membentuk suatu kekebalan, dia bisa melindungi suatu komunitas. Gitu. Harapan saya ini juga terjadi, bukan berarti tidak ada yang bisa kena lagi ya. Tetap pasti akan ada yang kena. Gitu. Baik, dok. Jadi ini pertanyaan lagi, dok. Apakah gitu ya, the new normal ini bagian dari herd immunity, dok? New normal bukan bagian dari herd immunity. Ini adalah sistem kerja kita. Ini lebih ke arah cara kita beradaptasi, cara kita menghadapi suatu masalah. Contohnya kayak misalnya misalnya kita mau keluar rumah, di luar lagi banjir. Kita nggak bisa nih pakai sepeda motor, adanya perahu, ya kita pakai perahu. Contohnya kayak gitu. Apa yang kita hadapi di luar, kita menyesuaikan. Supaya apa? Kita tetap melindungi diri kita dan keluarga kita, sama jangan sampai kita terhambat untuk tidak produktif. Tujuannya sebenarnya itu. Jadi bukan bagian dari herd immunity. Dokter. Selanjutnya nih, dok, ada nggak sih dok kiat-kiat untuk pasien dengan penyakit metabolik atau dengan kerentanan imun dalam menghadapi fase new normal ini, dok? Oke. Sebenarnya kembali lagi,
Oh, kita harus lihat ya, 80% orang-orang yang terkena, mereka ringan sampai tidak ada gejala sama sekali. Tetapi 20% menjadi berat, atau bahkan sampai ada yang membutuhkan perawatan intensif. Bagaimana dengan mereka-mereka yang mengalami namanya imunokompromis? Tentunya ya, yang mengalami gangguan kekebalan. Ingat ya, imunokompromis tidak terjadi pada OH saja, orang dengan HIV/AIDS, tetapi penyakit-penyakit autoimun, diabetes, itu semua gangguan sistem kekebalan tubuh. Dia lebih rentan, dia kompromis status imunnya. Tipsnya satu, PHBS wajib. PHBS itu wajib. Kedua, yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Contoh, misalnya, ingat ya, ini kita kembali lagi. Contoh orang dengan, misalnya kita ambil, katakanlah dia DM, dia kena COVID, oke? Dia meninggal karena komplikasi. COVID-nya kan memperparah, karena dengan dia imunokompromis, ada ketimpaan COVID, dia juga ketimpaan yang lain, walaupun tidak selalu. Ya, kita harus ingat itu. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Misalnya, orang kita kan ada vaksinasi misalnya, vaksinasi pada orang lansia ataupun 60 tahun ke atas, seperti contohnya PCV, kemudian influenza bisa kita berikan. Apa yang bisa kita cover? Kita cover. Mungkin ada beberapa ahli yang mengatakan, oh vaksin tidak perlu, influenza kan tidak ada hubungannya sama ini. Tapi ingat, dengan kita imunokompromis sendiri, bukan hanya COVID loh yang bisa kena kita, tapi penyakit-penyakit lain bisa kan. Nggak semua orang masuk rumah sakit, gejala berat pasti COVID loh. Ingat, jangan sampai kita meng-COVID-kan semua orang yang masuk ke dalam rumah sakit. Itu berarti kita kacau, kita ke bawah arus. Kita sebagai seorang klinisi harus bisa on the track. Kita punya senjata anamnesis, kita punya senjata pemeriksaan fisik, ditunjang dengan pemeriksaan tambahan, kita bisa mendiagnosis, oh ini pasien dengan apa. Jadi jangan sampai kita lihat hasil lab, kemudian kita mendiagnosis pasien, itu fatal, nggak boleh. Kita tetap harus lihat pasien per pasien. Bagaimana dengan mereka yang rentan tadi? PHBS, jaga status kesehatan, makanan, obat diminum teratur, jangan lupa olahraga, serta yang terakhir, disiplin. Disiplin itu kuncinya. Misalnya, kadang-kadang orang kan males ya, ayolah suruh olahraga, dia nggak mau. Udah nyaman nih, udah PW di rumah, lagi WFH, padahal dia misalnya ada penyakit tertentu. Kemudian kedua, misalnya orang DM merokok, masih aja merokok, padahal itu salah satu risiko untuk terkena COVID. Nah, itu kita harus disiplin mengurangi sampai menghentikan rokok, misalnya seperti itu. Nah, ini mungkin lebih ke teknis ya, Dok. Sebenarnya perlu nggak sih, Dok, kita pakai sarung tangan kemana-mana? Nah, ini yang menarik nih, kayak yang tadi tuh masalah pedagang pakai sarung tangan gimana, terus nanti dia pegang duit gimana. Nah, sebenarnya sarung tangan itu hanya dipakai untuk medis, untuk melakukan tindakan. Jadi, kayak contohnya saya di rumah sakit, apakah pakai sarung tangan terus, mau nulis pakai sarung tangan, kemudian jalan sambil pakai sarung tangan, tidak boleh, karena dengan kita sarung tangan, misalnya nih, saya pengen kelihatan bersih, saya pakai sarung tangan terus, kemudian ada hand sanitizer saya pakai, belum kering saya sudah nempel ke tempat yang lain. Itu sama aja saya mentransmisikan kuman-kuman saya ke tempat-tempat tertentu. Jadi nggak boleh kita pakai sarung tangan dalam semua tindakan untuk kegiatan kita. Hanya untuk tindakan-tindakan yang sesuai, tindakan medis tentunya. Bagaimana dengan kita tidak pakai sarung tangan, apakah kita akan terlindungi dengan cara apa? Ya tadi, kalau kita habis memegang sesuatu, memegang tempat yang kira-kira dipakai untuk umum, ya kita melakukan cuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer. Jangan mengucek mata, jangan pegang hidung, jangan pegang mulut. Ingat, mukosa ada reseptor S2-nya, dan itu merupakan pintu masuk. Next, silakan. Ya. Selanjutnya nih, Dok. Seberapa perlu sih, Dok, kita menyemprotkan desinfektan ke benda-benda yang akan kita pakai atau yang sering kita gunakan? Waduh, seberapa sering? Kalau saya secukupnya aja ya, jangan sampai itu menjadikan kita menjadi parno. Misalnya kita mau nyemprotin barang, misalnya ini ada paket datang, ya udah disemprotin seperlunya aja, kemudian tunggu kering baru kita pegang. Jangan sampai lebih tepatnya jangan sampai masih basah kita langsung buka atau kita pegang, karena kan kalau dia belum kering kita nggak bisa meyakinkan bahwa itu sudah membunuh kuman. Ada suatu jurnal yang pernah saya baca, tapi itu meneliti tentang
disinfektan, misalnya contohnya alkohol 70% terhadap COV-1 ya, karena zaman dulu masih penelitiannya terhadap COV-1 tidak ada COV-2. Yang sejauh ini saya belum baca tentang COV-2. Itu sekitar kena disinfektan tuh butuh sekitar hampir 1 menit ya, berapa puluh detik itu sampai kumannya, sampai si virusnya mati. Jadi kalau saya, ketika kita menyemprotkan sesuatu, tunggu kering dulu, jangan langsung dipegang. Selanjutnya nih dok, ini mungkin jadi bahasan juga yang sering ya dok. Bagaimana sih dok pandangan dokter terkait olahraga seperti berlari atau bersepeda menggunakan masker? Apakah tidak ada masalah dok saat berolahraga menggunakan masker? Oke, sebenarnya ada ini juga jadi masalah sih, jadi topik bahasan. Cuman saya tidak terlalu mendalami problem olahraga sepeda ataupun lari menggunakan masker. Ya, kalau saya lebih prefer, soalnya gini, ada yang bersepeda tetapi bareng-bareng rame-rame, ya kan? Kita kan sering lihatnya orang yang pakai sepedaan rame-rame, lari masih rame-rame, kemudian tidak menjalankan physical distancing seperti itu. Kalau saya lebih prefer kalau mau sepedaan tapi kita sendiri dan ke tempat yang memang tidak rame. Itu lebih bijaksana. Lari juga sama. Kalau mau olahraga, lari ya pilihlah tempat yang memang tidak bersentuhan sama orang lain dan kita tetap jaga protokol kesehatan. Kalau pakai masker, ya kamu berkeringat juga, kamu pakai masker, kamu sambil lari gitu, apa betah? Nanti pasti akan ada fase kamu buka masker itulah. Kalau saya bijaksana, lebih baik kita bijaksana. Misalnya mau olahraga, tapi tetap menjalankan protokol kesehatan. Nah ini dok, mungkin ini sudah sering dibahas juga ya dok, tapi ada yang masih bertanya dok, sebenarnya kalau misalnya sebelum rumah itu disemprot disinfektan, itu bahaya nggak sih dok? Gimana, sorry? Kan banyak dok yang sebelum masuk ruangan atau rumah itu ada semprot disinfektan. Nah itu bahayanya apa sih dok? Yang kayak bilik disinfeksi gitu ya? Iya gitu dok, iya. Itu sudah nggak disarankan ya. Jangan deh, jangan. Itu kan sudah nggak disarankan. Kita nggak caranya seperti itu. Ingat ya, dengan disinfektan gitu kita mengiritasi kulit. Kalian mungkin Afi bisa share nanti ke teman-teman gimana rasanya kamu ketika jaga gitu ataupun ketemu pasien pakai itu hand rub-nya sampai banyak banget berkali-kali, kulit kita lama-lama rusak. Saya pun waktu megang pasien pun ya itu kulitnya sampai kering karena keseringan kena kayak gitu. Jadi apalagi bayangin kalau itu kena, ini kulit tangan loh ya, kulit tangan kan agak tebel tuh. Gimana kalau kulit badan? Jadi kalau saya malah nggak, itu sudah lama ditinggalkan. Jadi tidak relevan. Kelihatannya sudah nggak ada ya daerah yang masih kayak gitu ya. Kelihatannya loh ya, saya nggak tahu kalau masih ada daerah yang menggunakan bilik disinfeksi, tapi rekomendasi tidak mengatakan untuk melakukan disinfeksi dengan cara seperti itu. Jadi sebaiknya dihindari ya dok? Dihindari aja. Nah ini ada pertanyaan lagi dok. Sebenarnya dok, untuk mendeteksi besar-besaran kasus COVID ini, apakah pada akhirnya semua orang harus diperiksa? Atau kita tetap harus berpacu pada kontak erat dengan ODP, PDP, atau pasien positif dok? Oke, ini pertanyaannya ngena banget buat saya. Kita ambil contoh. Kalian kalau misalnya sering browsing gitu, kamu tahu nggak di Wuhan itu mereka gimana sistemnya waktu pertama kali mereka lockdown? Ini hal sensitif juga nih, soalnya masalah lockdown loh ya. Kita nggak ada lockdown. Menurut saya ini paling bijak. Jadi kalau lockdown saya tidak. Karena benar-benar sengsara loh. Kalau lockdown tuh kamu cuma di rumah, nggak boleh kemana-mana. Ya kan? Benar-benar kamu kayak ibaratnya kayak jadi tahanan kota gitu. Ya kamu makan negara yang kasih. Itu susah loh, nggak mudah loh. Kamu ngomongnya gampang. Tapi kalau saya, lockdown itu harus dilakukan tracking. Di Wuhan, kenapa mereka nggak cuma 2 minggu? Mereka perpanjangan lockdown mereka. Tapi apa yang terjadi? Pemerintahnya turun, jemput bola. Mereka track satu persatu rumah ke rumah. Itu dilakukan.
ingat itu satu kota Wuhan loh ya, bukan provinsi loh, satu kota. Nah bayangin kita kalau melakukan lockdown di satu negara. Mungkin lockdown yang dimaksud membatasi aktivitas orang dari luar negara lain ke negara kita itu masih possible. Tetapi kalau lockdown negara kita susah loh. Ya nggak mudah. Tetapi yang memang harus dilakukan adalah tracking secara besar-besaran. Kita nih sedang menuju ke arah sana. Makanya pemerintah kan melakukan banyak nih beli test kit yang relevan ya. Contohnya yang untuk swab RT-PCR kit-nya segala macam sama cartridge untuk TCM itu untuk melakukan pemeriksaan secara besar-besaran. Ingat ya, pemerintah bilang 10.000 sampel per hari yang dari gugus tugas mengatakan, itu bukan berarti 10.000 sampel baru per hari. Ingat, ada pasien-pasien yang dievaluasi, ya kan? Ada yang dia untuk pasien baru, ada yang evaluasi. Jadi 10.000 itu 10.000 sampel per hari. Ya. Mudah-mudahan semakin banyak kita bisa men-track atau melacak semua orang, kita bisa memutus mata rantai. Ini terlepas daripada teori epidemiologi berapa persen dari populasi yang diambil secara acak bisa mewakili perkiraan jumlah positif. Itu kita lepas dari situ ya. Kita hanya berpikir kalau semakin banyak orang yang di-track, tracing-nya bagus, penyelidikan epidemiologinya bagus, kita punya data lengkap, kita bisa men-track semakin banyak, kita bisa putus mata rantai itu. Karena ingat sekarang makin banyak OTG. Tidak semua berkembang. Jadi punya klinis. Gitu. Nah, ini selanjutnya mungkin lebih ke pertanyaan untuk ini ya, Dok. Petugas kesehatan gitu. Nah, sebenarnya sebagai mahasiswa deh, Dok. Mahasiswa dulu ya, Dok. Koas atau nurse. Gitu. Menurut dokter bagaimana sih penerapan new normal buat kita nih sebagai mahasiswa? Mahasiswa S1 atau mahasiswa koas, klinik? Dok. Oh, klinik. Koas ataupun nurse, Dok. Oke. Perawat. Ya. Jadi kalau bagi saya, kalian tetap ini sharing aja ya, sharing. Iya, Dok. Ini koas belum pada masuk ya? Belum. Sebenarnya nggak terlalu mengerikan sih. Ya bukan berarti saya meremehkan loh ya. Sekarang itu sudah lebih tenang kondisinya. Cuman kalian, kalau bagi saya nggak masalah, masuk, it's okay. Cuman kan ada zona-zonanya. Kalian nggak perlu pegang ya bukan kompetensi kalian. Saya pun di karya dia, ya paling cuma pakai masker aja. Memang masker saya N95, saya dalam N95 luar surgical mask. Fungsinya supaya N95-nya bisa saya reuse lagi, karena memang susah carinya dan mahal. Nah, gitu. Tetapi, kalau untuk klinik, mahasiswa klinik atau koas, jangan ngomong koas lah ya, dokter muda, untuk kembali kepada pendidikan dengan new normal sangat bisa. Sangat memungkinkan. Teman-teman saya yang di residen aja semua sudah kembali normal. Memang nggak semua bagian langsung kembali normal ya. Tapi bagi kami ya sudah biasa gitu. Karena apa? Kita belajar dari pengalaman. Oh ini loh caranya untuk mengarahkan kepada pasien itu kayak gini. Ini yang kira-kira apa. Tetapi bukan berarti kita nyepelein loh ya. Jangan sekali-sekali menyepelekan COVID. Tetapi bukan berarti kita parno, kita ketakutan sampai kita nggak bisa berproduktivitas. Karena ingat, profesi atau program profesi itu nggak bisa diselesaikan dengan PJJ. Betul ya? Kalian kalau nggak salah PJJ ya namanya ya? Nggak bisa. Kalian harus lihat pasien. Katakanlah Afi kalau nggak salah, saya ambil contoh Afi yang paling muda ya. Afi kan sebentar lagi kalau nggak salah selesai ya harusnya ya? Iya, Dok. Kamu akan internship, kamu akan ketemu. Yang kamu ketemu juga pasien COVID juga, PDP juga. Mau sampai kapan kamu nggak punya pengalaman itu? Kita harus punya pengalaman. Pengalaman yang menjadi guru kita, pasien yang jadi guru kita. Saya pun jujur ya, ini sharing aja, mungkin di luar daripada topik. Saya pertama kali praktek megang PDP itu, bukan PDP, pasien di poli saya takut. Saya disuguhi hasil lab NLR tinggi, saya takut. Jujur ini manusiawi, saya juga manusia. Tetapi kembali saya dididik oleh guru-guru saya, dibekali ilmu pengetahuan, kita pakai itu. Lakukan anamnesis, lakukan pemeriksaan fisik, kembali kepada dasar keilmuan kita. Senjata kita itu, butuh penunjang, lakukan. Saya pernah nih sharing, ketemu pasien dikonsulkan dari TS sejawat lain, NLR-nya tinggi, bla bla segala macam labnya. Waktu itu posisi saya udah biasa banget sih ke COVID ya. Itu saya track pasien itu ternyata PPOK dengan pneumonia biasa, bukan karena COVID.
dengan efusi pleura, ya sudah, berarti kan itu bukan COVID. Jadi jangan ada bilang risiko COVID, enggak. COVID dan bukan COVID. Nanti akan banyak pengalaman, kamu dikonsuli teman kamu, ini kira-kira COVID gak nih? Nggak, ingat, jangan lihat labnya, lihat orangnya dulu. Kita ngobati orang bukan lab. Gitu. Nah, ini tadi dokter menyinggung penggunaan N95 berulang nih, Dok. Ada yang ingin bertanya, Dok. Gimana, Dok, cara penggunaan N95, apakah dapat digunakan berulang dan penyimpanannya bagi tenaga kesehatan, Dok? Bentar, saya sambil buka file. Mungkin saya kirim ke Afi ya, bisa ada Word sih. Tapi ini nggak saya publish ya. Ini tulisan ilmiah saya, tulisan populer saya sendiri mengenai reuse untuk sterilisasi N95. Kalau ini Afi sambil saya share ke kamu ya, Afi. Iya, Dok. Nanti mungkin bisa ditayangkan. Tapi ini bentuknya Word. Saya nggak sempat buat ke PPT-nya. Ini kebetulan saya share ke teman-teman yang memang megang COVID supaya bisa diaplikasikan. Kenapa harus kayak gitu? Karena ingat N95 langka, bahkan sekarang KN juga mulai langka. Saya punya cerita dari teman saya yang di salah satu kota di Pantura. Direkturnya bilang kalau N95 tuh dipakai sampai rusak. Terus saya tanya, kalau N95 rusak, nggak ada N95 lagi, gimana? Ya sudah, petugas kesehatannya masuk dengan masker bedah berlapis. Waduh, kok kayak gini gitu. Kita jadi, aduh rasanya tuh gimana, punya temen lagi berjuang bareng kok. Sampai bareng-bareng susah gitu kan, kasihan banget ya kalau saya ngeliatnya. Nah, sedikit saya buka mengenai prinsip penggunaan N95. Harus dibedakan extend use sama reuse. N95 bisa dilakukan reuse sama extend use loh. Extend use artinya digunakan lebih panjang daripada jam penggunaannya. Misalnya lebih dari 8 jam atau lebih dari 1 shift. Boleh nggak? Boleh. Yang penting tidak dibuka tutup. Oke? Dan merawat satu pasien dalam bangsal yang sama. Misalnya, halo, Vi? Iya, Dok. Oke, kita lanjut ya. Misalnya, dia merawat di rumah sakit darurat, bangsalnya sama COVID, ya udah nggak apa-apa dipakai. Masih dipakai nggak masalah. Kalau reuse, artinya maskernya udah dicopot. Udah selesai dia tugas. Bisa nggak dipakai lagi? Bisa, ada tekniknya. Kapan kondisi-kondisi N95 ini nggak boleh di-extend use atau reuse? Yang paling mudah adalah kena cairan tubuh pasien ataupun habis melakukan tindakan yang berpotensi aerosol. Itu mutlak tidak boleh dipakai kembali. Gitu. Kemudian, N95 itu ada tata caranya loh ya. Tidak berarti misalkan Afi besok pakai N95, wah saya aman terlindungi. Tapi tangan kamu megang bagian luarnya. Terus misalnya kamu lepas, kamu mau reuse, kamu pegang bagian dalamnya. Nggak bisa seperti itu, ada tata caranya. Kemudian klip hidung yang kan ingat ya kalau N95 ada ininya, ada klipnya. Itu juga harus diperiksa. Kemudian dari referensi yang saya buat itu mengatakan semua tergantung daripada merek N95. Tidak semua N95 itu reuse-nya berapa kali. Ada yang bisa reuse terus, tergantung merek. Ada yang dia bisa reuse terus sampai rusak. Tapi gimana cara taunya dia rusak atau enggak? Nah itu harus dicek. Paling banyak di klipnya problem. Jadi pakai N95 itu nggak asal pakai loh. Kita harus sesuaikan dengan di hidung kita. Kemudian kita harus tes. Ada yang namanya sakarin test. Sakarin test itu kita ada sakarin, nanti kita hirup udaranya. Kalau bau manis berarti itu bocor. N95 kita bocor. Jadi kalau kita mau masuk ke ruangan COVID gitu dicek betul-betul. Saya pun ngecek. Kalau nggak punya sakarin apa? Lah kamu pakai kacamata, kamu hembus nafas. Kalau masih keluar, kena berembun, berarti bocor masker N95-mu. Berarti kamu belum benar pakainya. Gitu. Ada berbagai macam cara untuk mensterilisasi. Ada yang pakai peroksida, ada yang pakai UV, ada yang pakai microwave, ada yang steam bag, ada yang moist heat, ada yang hydrogen peroksida liquid, ada yang etilen oksida, itu macam-macam. Ini nanti nggak apa-apa, yang punya saya di-share aja bentukan Word-nya kalau bagi yang butuh. Itu butuh alat juga sih untuk membuat. Paling baik itu adalah UV yang dengan panjang gelombang 0,5 sampai 1,8. Dia ini penelitiannya untuk SARS-CoV-1, MERS itu bisa.
bisa dipakai. Tapi kalau untuk yang COV2 belum ada penelitian ilmiah gitu. Semoga cukup terjawab ya tadi untuk pertanyaannya mengenai penggunaan kembali N95 ya, Dok. Tapi kalau ini satu yang saya sharing aja ya. Saya punya 7 N95. Saya punya 7 biji. Ini saya buang setiap 2 minggu. Ya hemat lah, saya agak hemat. Walaupun di manufakturnya tidak ketulisan harus berapa kali pakai ya. Jadi saya punya paper bag 7, saya punya N95 7 biji. Hari Senin saya tulis hari Senin di paper bag-nya. Setelah selesai saya dari rumah sakit, yang surgicalnya saya buang, N95-nya saya masukin ke paper bag. Gak usah dilubang-lubangin, gak usah diangin-anginin, diemin aja di tempat yang gak usah dipanas-panasin, diemin aja di tempat yang nggak kesentuh, nggak kepegang orang. Yang penting bagian dalam jangan kepegang sama kamu. Biarin aja, anggapannya kalau di bagian luar daripada masker itu ada virus yang menempel, 7 hari dia mati kan? Kan minimal 5 hari, 3-5 hari. Itu biarin sampai 7 hari aja, kan kamu baru nyentuh barang itu hari ke-7. Ya, Dok. Tipsnya itu buat hemat. Kalau kalian punya N95 baru setiap hari ya nggak apa-apa, boleh juga. Iya, siap, Dok. Nah, ini pertanyaan tentang masker lagi nih, Dok. Kalau buat tenaga kesehatan, Dok, misalnya kita pulang ke rumah, Dok. Pertama di rumah ada orang-orang yang berisiko, Dok, terkena. Nah, itu apakah kita harus tetap menggunakan masker, Dok, di dalam rumah? Oke, sebenarnya sebelum menjawab itu, idealnya ya, kita sebagai tenaga kesehatan tuh harus ada swab rutin. Idealnya loh. Karena kita kontak sama orang-orang yang OTG. Anggapannya, kamu sama saya ini OTG. Kamu nggak ya, karena kamu belum ke rumah sakit. Saya yang OTG. Ya kan? Saya OTG. Saya nggak tahu saya ini bawa virus atau enggak. Mungkin di saya nggak ada gejala bahkan. Ya kan? Kalau kamu mau pakai masker di rumah, bisa nggak kamu disiplin? Pertanyaannya itu. Saya 1 bulan pertama doang. Idealnya sebenarnya kalau paling baik adalah pakai masker terus. Cuman masalahnya kadang-kadang susah ya. Nggak bisa disiplin. Yang penting kalau pulang, saya 2 kali mandi. Satu, saya ada tempat transit, saya mandi dulu dari rumah sakit, kemudian pulang rumah mandi lagi. Kalau zaman dulu, keluar ruang COVID harus mandi. Idealnya itu, ruang COVID ada 2 kamar mandi, pakai sabun khusus, kedua sabun biasa. Setelah itu sampai rumah mandi lagi. Jadi 3 kali mandi sehari, habis kerja. Di luar mandi pagi dan mandi sore. Gitu. Ini untuk pertanyaan terakhir ya, Dok. Oke. Nah, ini bagaimana yang harus kita lakukan sebagai tenaga medis, Dok, terutama di fasilitas kesehatan primer, untuk mengedukasi masyarakat secara maksimal mengenai COVID-19 ini? Oke, ya ini sebenarnya paling sulit tuh yang di vaskes primer. Saya jujur itu paling appreciate sama mereka-mereka yang di lini paling pertama, karena mereka yang paling berisiko untuk ketularan. Karena kalau udah hampir rumah sakit kita bisa proteksi diri ya. Tapi kan kalau di vaskes pertama, mereka kadang-kadang ketemu orang yang gejalanya belum jelas, masih awal-awal, ternyata setelah beberapa hari positif. Itu mereka yang paling banyak risiko. Satu sih yang harus dilakukan, sabar terhadap mengedukasi kepada masyarakat, karena nggak bisa sekali edukasi. Kadang kita mengedukasi nggak semua orang kan bisa menerima. Ada yang harus beberapa kali, ada yang bahkan sampai sekarang masih cuek. Itu kita harus sabar kepada masyarakat. Ingat, kita memainkan peran kita masing-masing, kita ikhlas ngerjain ini semua, kita tulus untuk membantu memberantas COVID, kita butuh dukungan masyarakat. Yang jelas, gunakan APD sesuai dengan keperluannya, ya. Kemudian ketika memang harus melakukan suatu pemeriksaan, lakukan dengan tindakan yang baik dan benar sesuai prosedur. Jangan pernah menyepelekan COVID, karena kita tidak pernah tahu apakah si orang per orang yang kita periksa itu ada COVID. Kemudian untuk edukasi, lakukan edukasi dengan cara atau dengan metode-metode yang inovatif. Misalnya tidak harus serta-merta kamu turun ke lapangan setiap hari.
Kemudian pemantauan pun tidak harus kamu turun. Sekarang banyak telemedicine, bagaimana cara kamu bisa memantau pasien-pasien kamu atau masyarakat. Kita gunakan semua perangkat-perangkat yang kita punya, kita gunakan semua teknologi yang kita punya, yang penting kita meminimalisasi kontak dan penyebaran. Terima kasih banyak dokter atas masukan dan sarannya. Ini mungkin ada tambahan nih dok, satu lagi ya dok. Boleh, nggak apa-apa. Nah ini untuk penggunaan N95 dok, sebenarnya pada tindakan apa saja sih dok dibutuhkan N95? Terutama buat dokter muda nih, fase apa dok yang kira-kira butuh penggunaan N95? Kalau N95 itu untuk APD level 3. Level 3. Level 3 itu berarti tindakan-tindakan tempat-tempat yang zona merah. Misalnya ruang COVID, kemudian yang mau melakukan intubasi, melakukan RCP, melakukan bronkoskopi, itu semua tindakan-tindakan yang butuh APD level 3. Makanya butuhnya N95. Idealnya kalau kamu di poli seperti kalian akan dokter muda akan bertugas di mana nantinya? Itu sejauh ini seperti biasa sih dok, maksudnya belum dibahas lebih rinci. Ada jaga? Di Bangsal dok. Oh, di Bangsal. Tidak megang COVID kan? Ada jaga, ya tidak megang COVID. Oke, kalau tidak megang COVID, ada di IGD juga ada nggak? Nah itu, saya kurang tahu dok. Nah, IGD pun ingat untuk kemungkinan gimana? Ada sih dok. Nggak apa-apa, IGD itu dibagi dua, ada IGD COVID sama non-COVID. Yang non-COVID ya udah biasa, karena kita punya ada tempat screening kan. Kalau yang ke klinisnya tidak karena COVID, ya nggak apa-apa. APD-mu tetap APD level 2, nggak masalah. Jadi, APD level 2 itu masker surgical boleh, kemudian pakai coverall kalau kamu mau. Bukan hazmat loh ya, coverall biasa. Sebenarnya coverall itu lebih ke arah kamu supaya menghindari cipratan sih ke badan kamu. Terus mau pakai kacamata Google boleh, face shield boleh, misalnya seperti itu. Tapi kalau udah di Bangsal, ya udah biasa aja. Paling kalau saya perhatian saya ini rambut nih. Kalau yang cewek berhijab enak, ada yang lindungin. Lain yang kayak cowok-cowok kayak gini nih. Head cap itu penting kalau buat saya. Walaupun saya sekarang sudah nggak pernah pakai. Dulu waktu saya masih praktek itu sering pakai. Everyday saya pakai head cap. Tapi kalau nggak apa-apa. Yang penting sesuai zonanya aja, nggak usah lari kemana-mana. Terus ingat, kalau dokter muda tuh dulu kan sering ke Mako kan, kumpul-kumpul di sana. Nah ini harus dihindari kumpul-kumpulnya. Ya, nanti deh kita sharing lagi kalau kalian udah mau masuk. Nanti saya kasih tips-tipsnya mana-mana aja yang harus diiniin. Cara pakainya gimana, itu bisa. Ya. Siap, Dok. Ya. Saya kira cukup, Dok, untuk materi dan pertanyaannya. Mungkin dari Dr. Jimmy ada penutup, ada kata-kata. Kalau saya, ini untuk yang dokter muda dulu ya, nggak usah takut kembali ke Karyadi, aman. Yang penting kalian disiplin. Saya yakin kalian harus lulus, kalian nggak boleh tertunda, kalian harus jadi dokter. Karena habis ini kita butuh tenaga, kita butuh orang-orang yang membantu gitu loh. Kalian harus punya pengalaman di sini. Kuncinya cuma satu, disiplin. Kalau untuk awam, new normal tetap harus kita jalani, patuhi semua prosedur yang ada, protokol kesehatan yang ada, enjoy kita menjalani semuanya, niscaya ini semua akan berakhir. Tinggal tunggu kapan waktunya berakhir. Semakin kita disiplin, semakin kita yakin, semakin kita berusaha, semakin cepat. Oke? Ya, terima kasih banyak dokter untuk sebelum mengakhiri sesi ini, Dok. Kita mau foto bareng dulu, Dok. Mungkin boleh.